Halo pemirsa Lianisa Channel. Sekarang Lianisa mau naik bandros nih di Bandung. Mau naik bandros dulu. Enggak, nanti aja. Naik bandros nih. Gimana ya aku duduknya? Jadi teteh di mana nih? Di mana aja boleh. Enggak di sini-sini enggak? Ya udah, di situ. Oh iya, di sini aja. Kosong kene. Nah, sekarang lagi naik bandros, tapi bandrosnya masih belum jalan. Jadi naik dan Sama keluarga nih. Kita naiknya di Jalan Diponegoro nih ya. Di dekat ini apa? Gedung museum ini, museum geologi nih di sini. Ya, bagi yang mau pada naik bandros nih di sini di tepatnya ya. Di Bandungnya ini daerah sekitar dekat gedung apa? Gasibu. Di dekat gedung sate, daerah dekat Gasibu Bandung. Sambil nunggu jalan, saya makan dulu ini bandros khas Bandung. Nah pemirsa, naik bandros di sini cukup mengeluarkan uang 20.000 per orang. Buat yang suka jalan-jalan, ayo nih ke Bandung. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sampurasun. Sampai. Kakak di sini ada nggak yang dari luar kota Bandung? Ada. Kakak dari mana? Oh ini aslinya Kalimantan tapi lagi magang di Bandung ya. Udah berapa lama ini magangnya? Oh masih baru berapa ya? Dari Kalimantan. Dari mana lagi ya kakak yang dari luar kota Bandung? Dari mana? Dari Papua. Dan sebelumnya kita lihat dulu nih sebelah kirinya kan ini ada gedung yang menjadi ikonnya kota Bandung ya. Ini ada gedung sate nih. Dan akan nanti kita akan membahas juga nih sejarah lebih lanjut tentang gedung sate pas jalan pulangnya ya. Kalimantan. Dari mana lagi tuh yang dari luar kota Bandung ini? Rawang. Dari mana ibu? Asli Bandung ya, dari Kerawang. Akan selamat datang di kota Bandung. Bagian di luar kota Bandung, Wilujeng Sumping di kota Bandung. Jadi kita naik bis bandros, selamat naik bis bandros. Yang sekarang nih kita akan keliling kota Bandung dengan naik bis bandros yang ditemani oleh saya Intan sebagai tour guide. Halo semuanya. Hai. Ini kayaknya menuju jam-jam makan siang. Ini suaranya udah agak lemes ya. Kita di sini nggak sendiri ya, kita ditemani oleh driver kita atau pilot kita. Ini ada Kang Wahab. Dan kita ini akan keliling kota Bandung dengan naik bis bandros. Kurang lebih akan makan waktu selama 2 hari cukup? Cukup. Tapi takutnya kalau 2 hari masuk angin ya. Maka dari itu akan datang kita ini akan keliling kota Bandung dengan naik bis bandros. Kurang lebih akan makan waktu selama 30 menit.
bagaimana situasi dan murni satu jalannya nih. Dan sebelum ada terlebih lanjut, ngomong-ngomong Akang Teteh, perjalanan ini duduknya nyaman gak nih? Nyaman. Nyaman deh. Tapi ada bilangnya nyamannya gini, nyaman. Nyaman tapi kayaknya kurang nyaman ya. Duduknya kan agak keras, karena kalau untuk berdua duduknya sempit ya. Kenapa nih kalau Chris baru duduknya kurang nyaman? Kalau Tata akan sengaja duduknya nggak nyaman agar tidak ngantuk. Berarti kan selama 2 hari ini ya. Dan akan Tata tepatnya di sebelah. Nah, di sebelah kanan ini ada kawasan Gar Saparua. Di sini kan menjadi satu sandal yang ada di kota Bandung ya Kak Teteh. Nah, sebelah kanannya nih, ini ada rumah yang sekitar tahun 1908 yang bernama Rumah Kentang. Sebelah kirinya, yang katanya dulu horor, tapi sekarang horor nggak Teteh? Enggak ya. Makan Lut Intan sekarang horor. Orang namanya Belanda ini sedang merebus kentang dalam kuali yang sangat besar. Biasanya bersama menggendong anaknya. Karena kepanasan, ayahnya anaknya rewel dan terceburlah ke dalam kuali tersebut. Atas cerita itu ditambah cerita warga sekitar yang mengatakan dengar kan? Apa teh? Daging ya, perkedel ada yang memberikan persatuan kentang dan daging, ada yang memberikan persatuan kentang dan telur ya teh. Nah tempatnya harga sebelah kiri kita ini ada gedung Sabau yang memiliki 1000 jendela. Jadi kenapa harus 1000 jendela ya? Karena ternyata akan ada kalau ada 1 jendela itu namanya kos-kosan. Kenapa nih harus 1000 jendela? Karena dulu namanya DPO, Departemen Pan Orlok, Departemen Pertahanan Tentara Belanda, maka sengaja dibuatlah jendelanya 1000 untuk mengintai para musuh. Sebelah kanan Akang Teteh, ini ada kawasan Taman Lalu Lintas Kota Bandung. Ini cocok sekali nih kalau kesini untuk adik-adik ya, bisa belajar semuanya tentang berbagai macam rambu-rambu lalu lintas. Terkenal penyanyi kondang, MC kondang hanya legendaris. Mereka siapa sih? Salah satunya dari Kak Intan, ada Raisa, Raiso ya teh. Ada juga Sultan Andara, siapa Teteh? Raffi Ahmad, ini legendaris Iwan Fals, dulu alumni SMP 5. Dan karena akan SMP dan SMP 5 ini yang terkenal dengan kisah cinta sejati. Pernah mendengar tuh siapa? Dilan. Oh, Dilan, tapi kalau diingat-ingat Dilan kayaknya di SMA ya. Ini SMP nih. Siapa sih? Ternyata kisah cinta sejati Bapak Presiden kita yang ketiga, Bapak Habibie dan Ibu Ainun. Ibu Ainun ada SMP 2 dan Ibu dari SMP 5. Ini tak takdirnya itu bersebelahan ya. Tadi kan kita berjalan Sumatera, dari jalan Sumatera sekarang kita jalan apa ini Akang Teteh? Jalan kereta api ya. Dulunya sana tidak hanya menjadi jalan kereta api, tapi menjadi pembatas juga antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Ini Bandung Selatan itu yang terkenal pada peristiwa BLA Bandung Lautan Api. Itu kan biasanya sangat dahsyat ya Teh, sampai ada di peristiwa Bandung Lautan Api. Tapi kayaknya kalau untuk bangunan di sebelah kanan gak usah dijelaskan ya kan Teh? Semuanya udah pada hafal ya. Kayaknya ini ilmunya juga udah pada hatam. Tapi ternyata kalau dulu di sini tuh dulu tempat karaoke-nya Rosa. Rosa dikerjain sama dua adik tadi yang dulu namanya Diva. Maka dulu pun bangunannya seperti ini, bedanya kalau dulu bangunannya berwarna ungu. Kalau sekarang kan bangunannya ini identik ya. Kalau dari sini ke sebelah kiri ada juga nih salah satu kuliner, itu ada batagor, namanya batagor Kingsley. Itu batagor yang premium banget ya. Di depan di sebelah kanan ini ada patung legendanya Persib Bandung. Pernah mendengar kata siapa legendanya Persib Bandung? Nah, Ajat Sudrajat. Namanya ini nama khas orang Sunda. Orang Sunda karena dulu kan namanya suka diulang-ulang ya. Ajat Sudrajat, Ajat Sudrajat, Asep Surasep, Entis Sutisna tuh. Ibu ini Surina katanya ya. Ibu Sutisna, Jajang Nurjaman, itu banyak ya. Tapi ada yang unik, ternyata ada ini
nama orang Sunda yang kebelet pengen ada bahasa Inggrisnya. Ice Juice. Itu si pop es ya, Ice Juice. Dan akan teh di depan nanti kan kita akan latih jalan Asia dan Afrika nih. Ngomong-ngomong tentang konferensi Asia Afrika, dulu Pak Soekarno menjamu tamu-tamunya dengan makanan khas dari Jawa Barat. Oh, dari cemilan anak-anak, cemilan khas yang dari Garut apa teh? Dodol, yang dari Sumedang. Tahu, mulai dari Bandung. Oncom, apa lagi selain oncom teh? Peyem, tapi jangan peyem buan ya. Dan minuman juga dengan minuman khas dari Jawa Barat. Ada kalau kita di sini Bandung 0 km, Cileunyi 18 km, Padalarang 18 km. Yang di atasnya itu bukan kereta api ya kan, teteh, itu adalah slum, jembatan jalan yang dibangun oleh patung yang berambut. Akan teteh, di depan di sebelah kanan ini gitu. ada Menara BRI, dulu namanya Restoran Indise. Dan ternyata dulu di sini bangunan pertama yang dibakar pada peristiwa Bandung Lautan Api. Sebelah kirinya kan ini ada kawasan alun-alun kota Bandung ya. Di depannya nih ada juga tamannya nih, Taman Alun Kota Bandung. Di sampingnya kan itu ada perpustakaannya juga ya. Di sampingnya itu ada perpustakaan. Dan di sampingnya ini ada Masjid Raya Agung Kota Bandung nih. Dalam Asia Afrika ini akalnya dulu namanya The Grotto Kosoi. Kenapa nih namanya The Grotto Kosoi? Karena tepatnya di depan, di sebelah sana kan itu ada kantor pos. Dan di sebelah kanan kita ini ada juga nih Bank Eskomkom yang menjadi bank pertama yang dari Kota Bandung yang sekarang menjadi Bank Mandiri. Sekarang ada di tempatnya kita berjalan Banjai ini. Di Jalan Banjai, tapi di sini dulu ada tempat peristirahatan kuda atau istal kuda, tepatnya di sebelah kanan. Dulu tempat peristirahatan kuda itu sekarang berubah fungsi menjadi tempat peristirahatan kuda besi, tempat parkir ya kalau sekarang. Selain tempat peristirahatan kuda, karena di Banjai ini ada juga penjara, situ sel penjara Banjai. Nah, di sebelah kanan, di belakang itu ada ruangan warna putih, itu penjara Pak Soekarno. Pak Soekarno pernah penjara di sana. Di penjaranya di Blok M di sel nomor 5 dalam ukuran 2,5 kali 1,5 meter. Akang datang yang penasaran bisa masuk ke dalam, bisa melihat, yang penting jangan untuk penjara ya. Dari situ kan ada penjara. Bahkan dari tadi banyak satu ya, sebenarnya penjaranya itu banyak. Dan dimana ada penjara, ada menara penjaga. Nah, sebelah kanannya kan ini ada menara penjaga yang dijaga oleh tentara Belanda atau sipir-sipir Belanda. Di sebelah kanan kita ini ada Masjid Al-Intijah yang memiliki arti pembauran yang tepatnya berada di Jalan ABC. Akan tetapi kalau mendengar kata ABC ingatnya apa nih? Kecap, baterai, apalagi teh? Saus ya, sirup. Yang terlihat kalau ABC di sini memiliki singkatan, A-nya Arab, B-nya Bumi Putra, C-nya Chinese. Jadi gabungan dari 3 etnis, Arab, Bumi Putra, dan Chinese. Sedangkan sebelah kanan kiri kan itu ada aliran Sungai Cikapundung ya. Akan tetapi kalau orang Sunda mendengar kata pundung ingatnya apa teh? Marah, ngambek ya. Ternyata yang dimaksud Sungai Cikapundung sana memiliki arti Cinya cai adalah air. Kapundung, di Sungai Cikapundung terdapat pohon kapundung atau pohon buah menteng. Nah, terdapat pohon kapundung ini namanya Cikapundung. Dan sekarang kita jalan ikonnya Kota Bandung. Dan apa nih Kang Tete? Jalan Braga. Semuanya udah pernah ke Jalan Braga? Udah. Pada ngapain Tete? Pasti nggak jauh-jauh kulineran, makan, nongkrong gitu ya. Ini pokoknya wajib di Jalan Braga nih. Nah, sebelah kanannya nih ini ada juga wayang-wayang golek ya. Ada wayang golek yang wajahnya merah begini ompong. Pernah mendengar teh siapa namanya? Wah, banyak wayang. Cepot, jangan copet ya. Kalau cepet nanti kita preman pensiun ya teh.
Ada juga nih sebelah kirinya ini ada coklat yang asli dari Bandung, tepatnya dari Ciwidey ya, itu ada si Ujang nama coklatnya. Jalan Bandung yang ada disebut jalan ikonnya kota Bandung. Kenapa ikonnya kota Bandung? Karena kalau di Yogyakarta ada apa teteh? Malioboro, dan di Bandung ada Braga. Dan ini keunikan jadi aspal kan menjadi batuan. Maka batuan nih yang bernama batu andesit dan dapat menyerap air. Ngomong tentang kuliner di Jalan Bandung ini banyak sekali ya, karena ada berbagai macam kuliner. Nah, ada juga ya di sini tuh es krim. Nah, sebelah kirinya nih. Ya, ada es krim Sweet Cantina ya. Dan yang uniknya akan ternyata asal muasal nama Braga sendiri dari bahasa Sunda, dari kata ngabar raga, mengumbar gaya atau memamerkan gaya. Banyak gaya ya. Kenapa nih banyak gaya? Karena dulu nih Belanda yang mendapatkan baju baru dari Paris, mereka berenggak-lenggok di sepanjang jalan Braga, memamerkan pakaian di jalan Braga. Maka itu dari kata ngabalaga jadilah Braga, bergaya. Makanya daerahnya kan kalau kita ke jalan ini kan biasanya sedang bergaya, berlenggak-lenggak ya. Kalau kata orang Bandung biasanya sedang kongres, nongkrong seberes-beres. Ada juga nih salternya di Jalan Braga, dibanderol dari jam 8 sampai jam 10 malam. Itu spesial ini ya teh. Kalau mau keliling kota Bandung pakai bis Bandros bisa naiknya di Jalan Braga. Tapi itu adanya pada tanggal merah saja. Tanggal merah dan 1 minggu ya kan teh. Di depan akan teh, nanti kita akan lihat di depan di sebelah kanan ada sebuah monumen Laswi, Laskar Wanita Indonesia, para pejuang wanita yang pada peristiwa Bandung Lautan Api. Dan di depannya ini ada jalan kereta api di kepala namanya viaduk atau viade. Orang Bandung kan menyebutnya viade ya kan, dimana itu jalan dan itu di atas kepala. Di sampingnya ini ada tentara pelajar yang bernama Hussein Sastra Negara. Jadi kita melatih penjara Bapak Soekarno. Nah di sini ternyata ada tempat pengadilannya, tepatnya nih di depannya sebelah kiri kita gedung Indonesia Menggugat. Bapak Soekarno udah di sini selama 8 jam bersama dua rekan kerjanya melakukan pledoinya terutama berjudul Indonesia Menggugat. Kalau begini udah aman baru dijajanin ya. Dan di sebelah kanan ini ada kawasan Balai Kota nih. Balai Kota ini ada juga tamannya, dan taman terbaik di Kota Bandung namanya Taman Balai Kota. Ini kawan nih menjadi taman terseram karena Cemolongku ini penampakannya sudah nyata teh. Itu kan kalau pagi-pagi pakai celana, malam-malam pakai rok sambil melambai. Jadi jangan lupa. Ada juga nih sebuah patung sebelah kanannya nih patung Pastor Perbak. Patungnya ini mitosnya kalau kita lewat sini pada malam hari, patung ini kemana kita pergi. Maka mitosnya setiap malam pada itu sering keliling di sarang taman. Tapi yang dari dulu udah ada, salah satunya kan ada Congkes Stasiun. Kalau nggak Congkes Stasiun ya Congkes Serayu ya teh. Tapi harus ngantri dulu biasanya kalau Serayu ya. Dan sekarang akan teh kita melewati jalan yang paling disukai oleh kaum perempuan nih. Kenapa nih paling disukai oleh kaum perempuan ya? Ada sebenarnya berbagai macam factory outlet, mulai dari fashion, kuliner, ada juga oleh-oleh. Nama jalannya adalah Jalan Riau yang sekarang diganti nama seorang pahlawan RRE Marta Dinata. Laksamana adalah Edi Marta Dinata. Kebetulan sebelah kiri ada Ivan Gunawan ya teh. Terus satunya aja ya. Karena di sini enggak dulu yang pernah mendengar sebuah berita seperti ini, seorang artis cantik berusia 16 tahun berprofesi sebagai penyanyi meninggal di Jalan Riau. Nah, almarhum Danika Ardila. Ini adalah dari sini ke depannya lagi. Ini bukan pas jalan belokan tadi. Nah, tadi kan kita lewati depannya gedung sate. Nah, kenapa ya? Itu akan nanti kawasan belakangnya gedung sate. Tapi ngomong tentang satenya jangan khawatir akan sate. Soalnya di belakang ini ada juga kulinernya, namanya sate jando. Jando itu kan lemak sapi atau gaji sapi. Ada yang pernah nyobain akan sate jandonya?
Sate jando. Tapi ingat tadi bapak sate jando belakangnya pakai O, jangan pakai A. Yang disebutin ibu. Biasanya kan sate jando ini suka ngantri nih. Kita lihat sekarang apakah masih ngantri atau enggak. Tepat nih untuk kuliner sate jandonya di depannya sebelah kanan. Sekarang udah gak ngantri ya tante teh. Dan tepat sebelah kiri kita ini ada kawasan belakang gedung sate. Ini ada tamannya nih. Tepat di kawasan belakangnya tante teh. Ini ada juga museumnya, museum gedung sate. Jadi kalau mengetahui sejarah lebih lanjut tentang gedung sate ya, bisa nih ke museumnya. Di atasnya kan tadi ada ornamen seperti sate, itu fungsinya untuk penangkal petir. Karena dulu ternyata kemudahan ini tujuannya dibuatnya untuk pemindahan ibu kota dari Batavia dan Jakarta ke kota Bandung. Kenapa ini mau dipindahkan? Jakarta kan dikelilingi oleh lautan memudahkan penyerangan, sedangkan Bandung dikelilingi oleh gunung-gunung, dulunya sangat strategis. Mau dipindahkanlah ke kota Bandung di mana gedung sate, kayaknya ada sebuah wabah malaria itu dipindahkan. Maka sekarang gedung sate menjadi kantor gubernur Jawa Barat. Dan kenapa ya teh namanya gedung sate? Karena ternyata nih nama aslinya dalam bahasa Belanda Herbe yang memiliki kepanjangan Gouvernement de Bedrijven. Ada yang mencobain teh? Agak susah ya teh, Gouvernement de Bedrijven. Ini karena agak susah, orang sana kan gak mau ribut nih, susah nyebutnya. Lihatlah di atasnya ada ornamen seperti sate, maka disebutlah gedung sate. Jadi namanya gedung sate ya teh. Ini kalau udah lewat jalan Citarum pasti liriknya ke semuanya ke sebelah kanan ya. Otomatis itu ya teh. Gak bisa ditahan soalnya lehernya kalau lihat kuliner ya. Dan di jalan Citarum ini akan ada teh. Selain ada kuliner-kulinernya juga ya. Di sebelah kiri kita nih, ini ada sebuah sekolah yang bernama SMA Negeri 20 Kota Bandung. Sekolah ini terkenal di luarnya sebelah kirinya nih SMA Negeri 20 Kota Bandung terkenal. Di sinilah tempat syutingnya film Dilan dan Milea. Makanya yang pernah nonton pasti kayaknya gak asing dengan sekolahnya ya tete. Nah ini jalan ini nih yang kita lewati, yang scene pertama yang Milanya lagi jalan kaki, Dilannya naik motor sambil ngeramal ya. Apa ingat akan tete? Dilannya Dilan Milea, jangan Dilan Cokmek, yang kamu nanya, udah beda lagi ya. Yang dulu kan nama SMA Negeri 20 itu dulu namanya SPG 2, Sekolah Pendidikan Guru 2. Setelah kanannya ada sebuah pasar, kalau kata orang mana saya menyebutnya pasar itu disebutnya Pasar Sogo. Sogo di sini memiliki singkatan shopping dari Cingogo atau shopping sambil jongkok. Sogo. Sekarang kita lagi di Jalan Citarum. Nah, akan jangan heran kalau lagi di Bandung kita sering menemukan nama jalan yang awalnya dari Citarum, Cisangkuy, Cihapit, Ciliwung. Ada siapa lagi akan teh? Cicahe, Cilaki, Cileunyi, siapa lagi teh? Cimahi, Cibaduyut, Cician, ini jangan cicilan ya. Yang dimana contoh Citu memiliki arti cai atau aliran air ataupun sungai. Maksudnya ada ya teh yang awalnya dari Ci yang nggak usah disebutkan selain oleh orang Sunda, namanya Ciumbuleuit. Teh mau nyobain? Aduh susah ya teh, antara keseleo sedikit nih. Ciumbuleuit, Cinya cai peran air, umum kata ambu atau ibu dalam bahasa Sunda. Itu adalah lumbung padi. Dulu tidak disebut ada lumbung padi yang sangat besar. Akan kan ada nggak di sini yang pernah ke daerah Ciumbuleuit? Nah, ke atasnya lagi kan ada nama daerah namanya Punclut. Ternyata kan teh, Punclut itu singkatan dari Puncak Ciumbuleuit. Karena kalau singkat-singkat tetapnya kan Pascal jadi pasir, kali Uber jadi ujung berung ya. Cilcon cara condong. Nah di depan di sebelah kanan itu ada kawasan museum geologi. Nah itu jenis fosil batuan dan mineral. Fosil berganti makanan teh ada fosil manusia purba, dinosaurus, gajah mamut, bahkan berbagai macam, ada batu andesit, batu permata, batu kristal. Tapi yang kita temukan itu ada batu ginjal.
teman-teman, saya sudah sampai kembali di shelter Museum Geologi. Terima kasih sudah mengikuti bandara. Sebelum turun masuk lagi barang-barangnya. Takutnya ada kali ada yang jatuh, terutama tumbler ya teteh. Dan kami kira bertugas undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan mereka itu negara. Untuk pedas mah bisa ngahokan si Abian. Oh, ini pada semua. Nah, pemirsa Lianisa Channel, terima kasih ya sudah nonton channel Lianisa. Dukung terus channel Lianisa dengan like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.